Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal muslimun isma'u faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Asr, yang mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua tentang orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang orang-orang yang beruntung, kebalikan dari kerugian tadi. Mari sejenak kita simak ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Demi masa, demi waktu, demi hari-hari yang kita lalui, demi waktu-waktu yang kita lewatin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan kata-kata waktu, kata-kata masa. Ini menunjukkan, wahai saudaraku, betapa pentingnya, betapa berartinya waktu ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk yang bernama waktu, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu alat untuk bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu mereka benar-benar berada dalam kerugian. Mereka berada dalam kerugian yang benar-benar sangat merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang kebalikan dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan adanya kematian, beriman akan adanya pembalasan, beriman akan adanya hari kebangkitan yang akan dihisab seluruh amal perbuatan kita. Beriman akan dicatatnya seluruh amal perbuatan kita yang kecil maupun yang besar, dan semuanya akan hadir di hadapan dan dipersaksikan, dan kita tak bisa membantah akan apa yang ada di hadapan, kecuali orang yang beriman, kata Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin akan datangnya hari pembalasan, orang yang menyiapkan dirinya beramal ketika mereka masih hidup, bekal ketika mereka mati nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang kafir, kaum musyrikin, yang mereka tidak mempercayai hari pembalasan setelah kehidupan ini. Coba lihat perkataan orang-orang kafir, kaum musyrikin, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di surah As-Saffat di ayat yang ke-53.
Allah Subhanahu menceritakan apa yang mereka katakan. Mereka berkata, "Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman inna lamadinun." Mereka berkata, "Aidza mitna, apakah kami jikalau kami mati kelak? Apabila kami mati kelak, ya, lalu kami turaban menjadi tanah, wa 'idhaman dan telah menjadi tulang belulang. Lamadinun, benarkah kami akan dibangkitkan? Benarkah akan dibalas seluruh perbuatan? Benarkah ada kehidupan setelahnya?" Ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka akan datangnya hari pembalasan, akan adanya hari kebangkitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala celah mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengimanin akan datangnya pembalasan setelah kehidupan ini. Makanya Rasulullah SAW menceritakan bagaimana orang yang cerdas itu. Orang yang cerdas, Rasulullah SAW menyatakan al-kayyisu, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, orang yang smart itu, kata Rasulullah adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang smart itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya, orang yang senantiasa memperbaiki amalnya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, mempersiapkan amal, ya, setelah datangnya hari kematian nanti. Ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa mengkoreksi dirinya, ya. Koreksi adalah bagian dari upaya mengaca diri. Sadar diri siapa kita, bagaimana kita, di mana asal usul kita, di mana kita sekarang, dan kemana kita kelak. Koreksi diri yang sejati pasti akan membuahkan tebusan dan peningkatan. Menebus kesalahan di masa lampau dan memperbaiki konsep di masa depan. Koreksi diri adalah bagian upaya untuk ingat siapa kita. Ingat hari-hari yang kita lewati. Koreksi diri bagian dari upaya untuk menjadikan hari-hari kita lebih bermakna dan bermanfaat buat semua. Kita manfaatkan hari kita sebaik mungkin, dan kita jadikan diri kita semanfaat mungkin. Ringan tangan, suka membantu manusia, suka memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Koreksi diri adalah cemeti waktu, alat untuk mengekang hawa nafsu, mesin amal yang akan menjadikan orang itu beramal tanpa pernah berpikir apa yang telah dia kerjakan. Semuanya dilakukan karena persiapan untuk datangnya hari kematian yang pasti akan mendatangi. Itu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah wa amilus solihat. Setelah mereka beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh, melakukan kebaikan. Mereka tak pernah melihat apakah kebaikan ini besar atau kecil, karena mereka yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar apapun kebaikan yang dia kerjakan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, yarah, dia pasti akan melihatnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Mereka adalah orang-orang yang suka gemar melakukan kebaikan tanpa pernah berpikir kebaikan ini besar atau kecil. Karena mereka yakin setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang al-ajizu. Orang yang bodoh adalah man tafa'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh itu, kata Rasulullah SAW, orang yang dungu itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ia jadikan hawa nafsunya adalah ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ia tak mampu mengekang, ia tak mampu menahan dari panggilan jiwa buruknya. Hawa nafsunya ia jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang harus ia ikutin, yang harus ia taatin. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan surga untuknya. Ya. Tidak ada amal yang dia kerjakan. Ia tidak paksa dirinya untuk mengerjakan kebaikan. Ia tidak paksa dirinya untuk melakukan ketaatan. Ia selalu pengekor hawa nafsu. Tapi dia berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada setelah kematian nanti. Ya. Ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak memanfaatkan waktunya, tak memanfaatkan harinya, umurnya untuk lebih bermakna dan bermanfaat buat semua.
Lalu yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung itu adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, yaitu orang yang senantiasa menasehati, mengingatkan, mengajak orang lain. Minimal ku anfusakum wa ahlikum naro, minimal ia menasihatin dirinya dan orang-orang yang tercinta, keluarga yang merupakan bagian dari hidupnya, untuk senantiasa melakukan ketaatan, untuk selalu mengerjakan kebaikan, dan untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Mereka menasihatin manusia di atas kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka mengingatkan manusia untuk senantiasa bersabar atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apakah itu berupa kenikmatan ataupun berupa musibah. Aqulu kama sami'tum astaghfiru wa lakum walis muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira, amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin, sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kata yang dulu diucapkan oleh ulama kita. Sebuah kata yang hendaknya kita renungin, kita resapin, dan jadikan ini sebagai koreksi diri kita untuk lebih memaksimalkan waktu agar lebih bermakna dan menjadikan diri agar lebih bermanfaat buat semua. Ulama kita pernah berkata, inna likulli bidayatin nihayatan. Sesungguhnya di setiap permulaan itu akan ada akhirnya. Di setiap permulaan itu pasti akan menemui titik akhir. Sebagaimana perlombaan ada garis startnya, maka akan kita temukan pula garis finishnya. Begitulah semua yang ada di dunia ini. Semuanya ada awal dan semuanya akan ada akhir. Walikulli quwwatin di'fan, dan setiap kekuatan maka akan berakhir dengan kelemahan. Hari ini tubuh kita yang masih sehat, tubuh kita yang masih kuat, kalau kita tidak memaksimalkannya, kalau kita tidak memanfaatkannya, maka tiba waktunya ia akan sampai di titik kelemahan. Dan di saat titik kelemahan itu tiba, kita hanya menyesalin apa yang telah berlalu dari hari dan umur-umur kita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ightaniu khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datang kepada kalian 5 perkara. Manfaatkan 5 hal ini sebelum datang kepada kalian 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang hari-hari tuamu. Masa muda di mana pada waktu itu badan kita sehat, kuat, mampu dan penuh dengan semangat. Manfaatkan itu semua sebelum datang kepada kita saat hari kita, saat kita berusia senja. Yang pada waktu itu kelemahan menghampirin tubuh kita, berbagai macam penyakit menghampirin badan kita. Yang ada hanyalah keluhan dan yang ada hanyalah rintihan. Sebelum itu datang semua, manfaatkan hari ini wahai anak muda. Bermanfaatkan untuk belajar, manfaatkan untuk menimba ilmu, sehingga nanti ketika hari tua tiba bisa kita maksimalkan untuk menumpuk pahala. Wasihataka qabla saqamika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang saat sakitmu. Manfaatkan saat kita sehat. Amalan apa yang kita bahagia melaksanakannya, laksanakanlah. Mungkin kita bahagia baca Quran, lakukan baca Quran sebanyak-banyaknya. Mungkin kita senang mengerjakan sholat sunnahlah sebanyak-banyaknya. Lagi kita memiliki harta, berinfaklah sebanyak-banyaknya. Lagi kita bersemangat, bersungguh-sungguhlah melakukan ketaatan. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkan saat hidup kita sebelum kematian itu datang. Karena ketika kematian itu datang, maka angan-angan kita, keinginan kita untuk kembali ke dunia agar kita bisa kembali beramal soleh hanyalah tinggal impian. Lalu kata ulama kita tadi, walikulli hayatin mautan, dan setiap kehidupan itu akan ada akhirnya, yaitu kematian. Dan akhir dari kehidupan kita adalah ketika malaikat maut diutus oleh Allah Subhanahu untuk menjemput kita. Nah, oleh karena itulah wahai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramallah. Manfaatkanlah hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk amal soleh, amal takwa.
Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal yang bisa kita jadikan bekal adalah ketakwaan. Rasulullah SAW menyatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya, mengkoreksi dirinya, lalu dia beramal dengan amal-amal soleh sebagai persiapan ketika datang kematian kelak. Wal ajizu, sedangkan orang yang bodoh itu, orang yang dungu itu adalah manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ia jadikan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsunya yang harus ia ikutin, yang harus ia taatin, yang harus ia laksanakan. Padahal hawa nafsu kita ketika kita tidak mampu mengekangnya, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini akan senantiasa mengajak, menyeret dan mendorong kita untuk melakukan keburukan, untuk mengerjakan kejelekan. Ketika kita tidak mampu mengekangnya, ketika kita tidak sanggup untuk melawannya, tak mampu kita menahannya, maka ia akan menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Watamanna 'ala Allah, lalu dia berangan-angan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunin semua kesalahan dan memberikan tempat yang terbaik untuknya di akhirat nanti. Kaum muslimin, sebelum penyesalan itu datang, sebelum penyesalan itu tiba, maka berbekallah. Jadikanlah hari-hari kita lebih bermakna dan jadikanlah diri kita lebih bermanfaat. Semoga Anda, saya adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahin kesadaran untuk senantiasa mengkoreksi diri kita, memperbaiki hari-hari kita, dan menjadikan kesehatan kita untuk menumpuk amal soleh dan takwa. Semoga Allah SWT mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu senantiasa merahmati dan memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu memberikan kemudahan kepada kita semua untuk beramal soleh dan beramal takwa, dan semoga akhir kehidupan kita adalah sebagaimana kita harapkan, sebagaimana kita inginkan, akhir husnul khatimah, kematian dengan sebaik-baik akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.